teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas video kami mengenai mini riset identifikasi presentasi kasus bunuh diri di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Antropologi Psikologi yang diampu oleh dosen Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak, SOS MSI. Adapun kami yang beranggotakan, yang pertama Patricia Agnesia Hutajulu, kedua Novita Suryani Pakpahan, ketiga Fri Alicia Krisa Panjaitan, keempat Erino Nainggolan, kelima M Aditya Kurniawan, dan yang terakhir Karolus Ardi Silalahi. Latar belakang kasus bunuh diri. Bunuh diri adalah usaha, tindakan, atau pikiran yang bertujuan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan dengan sengaja, yang dimana tingkat bunuh diri ini memiliki variasi, yaitu mulai dari ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melakukan bunuh diri. Yang dimana ide bunuh diri ini yaitu pemikiran untuk membunuh diri sendiri, membuat rencana kapan, di mana, dan bagaimana bunuh diri akan dilakukan. Sedangkan ancaman bunuh diri merupakan ungkapan yang ditunjukkan kepada orang lain yang mengindikasikan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Percobaan bunuh diri didefinisikan sebagai semua tindakan melukai diri sendiri dengan hasil yang tidak fatal dengan tujuan untuk mencari perhatian. Salah satu penyebab dari bunuh diri adalah depresi yang dikarenakan oleh tidak adanya semangat untuk hidup, merasa lemah, berkecil hati, dan tak berdaya. Yang dimana depresi adalah suatu pengalaman yang menyakitkan, yaitu suatu perasaan tidak ada harapan lagi. Individu yang mengalami depresi pada umumnya menunjukkan gejala psikis, gejala fisik dan sosial yang memiliki khas seperti murung, sedih, berkepanjangan sensitif, mudah marah, tersinggung, hilangnya semangat, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya konsentrasi, dan menurunnya daya tahan. Yang dimana depresi adalah salah satu gangguan mental yang bisa saja menghampiri banyak orang termasuk kita sendiri. Depresi juga adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental atau juga berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Yang dimana pada umumnya mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Maka dari perasaan-perasaan negatif tersebutlah bisa timbul pemikiran-pemikiran yang bisa membahayakan atau juga bisa melakukan bunuh diri. Rumusan masalah dari laporan ini yaitu bagaimana presentasi angka bunuh diri di setiap daerah observasi. Apa yang melatar belakangi terjadinya tindakan bunuh diri pada korban. Apa upaya yang telah ditetapkan di masing-masing daerah observasi terkait masalah bunuh diri. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana presentasi angka bunuh diri di setiap daerah observasi, untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadi tindakan bunuh diri pada korban, untuk mengetahui apa yang telah ditetapkan di masing-masing daerah observasi terkait masalah kasus bunuh diri tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan penulis dan pembaca terkait kasus bunuh diri yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, sebagai sajian pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya bunuh diri, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai apa saja yang menjadi upaya yang telah ditetapkan di masing-masing daerah observasi terkait kasus bunuh diri tersebut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bunuh diri. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka prevalensi atau kebiasaan kejadian bunuh diri yang tinggi. Bunuh diri dilakukan oleh mereka yang memiliki usia produktif 15-29 tahun. Umumnya individu yang memiliki keinginan untuk bunuh diri memiliki permasalahan yang tidak dapat ia diselesaikan dengan baik. Alasan untuk melakukan usaha bunuh diri ini didasari oleh beberapa faktor seperti semakin tingginya penduduk yang berusia produktif, memungkinkan persaingan hidup yang begitu ketat dan erat hubungannya dengan permasalahan ekonomi. Terjebak dalam rasa sakit emosional merupakan salah satu gejala pada individu yang dimiliki keinginan bunuh diri, dan ini menjadi target utama intervensi yang perlu diperhatikan. Individu yang memiliki pengalaman orang terdekat dengan kematian akibat bunuh diri
juga memerlukan perhatian dan manajemen khusus dalam penjagaan risiko bunuh diri, karena mereka menganggap perilaku bunuh diri tersebut merupakan suatu hal yang realistis. Masalah dalam internal keluarga, diagnosis penyakit fisik atau mental pada anggota keluarga, atau adanya upaya tingkat kepuasan terhadap dukungan sosial, serta coping agama yang negatif secara signifikan mempengaruhi ide bunuh diri pada laki-laki maupun pada perempuan. Dalam hal ini, dukungan keluarga pun penting untuk menghubungkan anak atau seseorang dengan perbaikan kesehatan mentalnya. Mereka yang memiliki dukungan yang baik dengan keluarganya akan memiliki kesehatan mental yang juga baik dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki dukungan keluarga. Pustaka acuan. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai kasus bunuh diri, yakni seperti penelitian Melanie Budisanti Sartoso, Desi Hasanah, Siti Aisyah, Shini Ilmiah Kirana dengan judul Bunuh Diri dan Depresi dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa depresi sebagai penyakit mentalitas yang menyebabkan banyak masalah, yang dimana orang juga merupakan salah satu faktor orang terluka sampai efek terburuk dari penyakit mental ini. Pasien merasa tidak berdaya menjalani hidup yang tidak berharga dan membuat keputusan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Jadi pada penelitian bunuh diri karena depresi yang punya disebabkan oleh beberapa hal terkait situasi sosial, kekerasan, perasaan, selalu mempunyai masalah dan perasaan kekasih dan tidak bersyukur. Depresi ternyata bukan hanya faktor sosial. Ada beberapa jenis depresi, kelas depresi ringan, sedang, depresi besar sampai akhir. Ini dapat menyebabkan depresi dan kematian. Wahyu Budi Nugroho, pemuda dengan judul Bunuh Diri dan Resiliensi, penguatan resiliensi sebagai produksi angka bunuh diri di kalangan pemuda Indonesia. Penelitian ini menjelaskan penguatan dimensi resiliensi dapat menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk memproduksi tingginya angka bunuh diri pada pemuda di tanah air Indonesia ini. Konsep resiliensi yang menekankan pada ketahanan diri untuk beradaptasi dengan berbagai penderitaan maupun kesulitan hidup. Berikut kemampuan untuk bangkit dan melawan mengatasinya, sesuai bagi kondisi kejiwaan pemuda yang mengalami ambiguitas dengan serba-serbi persoalan yang dihadapinya. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Kania Febria Putri, Dumalumban Tobing dengan judul Tingkat Resiliensi dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja. Penelitian ini menjelaskan hubungan dengan derajat resiliensi punya ide diri ini remaja di salah satu SMA Purwakarta, menyimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat resiliensi dengan resiliensi pemikiran bunuh diri. Ada penemuan menarik dari penelitian ini, termasuk ide bunuh diri yang berbahaya. Faktor-faktor yang menyebabkan ide bunuh diri. Dukungan agama dikenal dapat menghambat individu yang memiliki ide bunuh diri dan meningkatkan harapan di hidup mereka. Artinya, terdapat faktor risiko terkait spiritualitas yang dapat memunculkan ide bunuh diri pada seorang individu-individu yang melakukan tindakan bunuh diri, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penyebab ide bunuh diri tersebut muncul. Faktor-faktor yang seringkali menyebabkan seorang individu memiliki ide bunuh diri sangat bervariasi. Terdapat hubungan yang signifikan pada faktor harapan dan alasan hidup terhadap risiko perilaku bunuh diri. Rendahnya harapan dan alasan hidup seseorang memungkinkan individu tersebut mengalami depresi dan melakukan tindak bunuh diri. Kurang kepercayaan terhadap orang lain, menganggap masalah harus diselesaikan secara mandiri, dan takut untuk menyusahkan orang lain, serta menangkapnya diri lemahnya jika menceritakan suatu masalah pada orang lain, juga merupakan beberapa faktor penyebab orang dengan risiko perilaku bunuh diri. Pada individu tertentu, biasanya juga kerap menganggap bahwa masalah yang mereka dapatkan tanda-tanda bahwa mereka merasa ditinggal oleh Tuhan, merasa dihukum, merasa bahwa orang lain tidak menghormati keyakinan agamanya. Seringkali menghubungkan suatu masalah dengan peristiwa gaib yang ada hubungannya dengan setan, serta seringkali tidak mampu menemukan makna dalam hidupnya. Pada orang tua dewasa, kesulitan keuangan, keterbatasan
fungsional, depresi, kekurangan fisik pada anak-anak, masalah dalam sosial, kesepian, dan tempat tinggal perkotaan secara signifikan terkait dengan bunuh diri. Bab 3, metodologi penelitian, jenis penelitian. Pada penulisan mini riset kali ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berbeda dan dalam waktu yang berbeda-beda juga. Dapat kita lihat nama mahasiswa, lokasi penelitian, dan alamatnya pada tabel berikut ini. Kemudian informan penelitian. Dalam penelitian ini, informan sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelas yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kasus bunuh diri. Informan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama ada E. Marbun SH, berumur 50 tahun, bertempat tinggal di kota Sibolga. Kedua, Muhammad Rifat Habib Nasution SM, berumur 26 tahun, yang bertempat tinggal di Tembung Percut Seituan. Dan yang terakhir ada Aibda Parel Damanik, berumur 50 tahun, bertempat tinggal di Porsea. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai adanya. Menurut Creswell pada tahun 2008, penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti wawancara peserta penelitian atau peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Kemudian kriteria informan, yang dalam penelitian ini yaitu anggota kepolisian yang bertugas pada bidang reskrim yang mengatasi masalah temuan mayat bunuh diri dan selanjutnya melakukan penyidikan. Hal ini agar mendapat informasi yang benar mengenai sebab ataupun faktor melakukan aksi bunuh diri tersebut. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono pada tahun 2011, halaman 224, pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data akan membantu peneliti untuk mengetahui dan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan untuk menjawab perumusan masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini dimulai pada hari Senin, tanggal 22 April 2022. Penelitian dimulai dengan melakukan pengantaran surat izin melakukan wawancara pada pihak kepolisian. Kemudian membuat jadwal janji untuk wawancara dan mengambil data. Kami melakukan wawancara dan pengumpulan data di 3 daerah di Sumatera Utara. Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan data yang memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Maja, dalam Harsono 2008 halaman 162, wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang bertujuannya untuk mengumpulkan informasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang lebih khusus dalam memperoleh jawaban dari informasi secara luas. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk pengumpulan data dari sumber dokumen yang memungkinkan mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Dan yang terakhir ada teknik analisa data, yang dimana teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan reduksi data dengan cara merangkum seluruh data yang dianggap relevan dengan penelitian, kemudian mengkategorikan data-data itu dengan tema yang muncul dari hasil wawancara, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Presentasi angka bunuh diri di setiap daerah observasi. Yang pertama, data bunuh diri di kota Sibolga. Menurut data yang diberikan informan yaitu E. Marbun SH selaku penyidik di bagian reskrim memberikan data angka bunuh diri yang pernah ditangani oleh Polres dari kurun waktu tahun 2019 sampai 2022. Berikut terdapat tabel data angka kasus bunuh diri di Polres Sibolga. Nah, dari data yang diberikan, maka kita dapat melihat ada peningkatan data bunuh diri di kota Sibolga dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan. Yang dimana pada tahun 2019 sampai 2020 tidak ditemukan kasus bunuh diri. Namun pada tahun 2021 sampai 2022 ditemukan kasus sebanyak 1 orang per tahunnya. Kemudian yang kedua ada data bunuh diri di Percut Seituan. Dari data yang kami dapatkan di Polsek Percut Seituan dengan dibantu oleh Bapak Muhammad Rifat Habib Nasution SM selaku pengurus data di Reskrim Polsek Percut Seituan, kami menemukan data sebagai berikut. Berikut tabel dari tahun dan jumlah kasus bunuh diri di Percut Seituan. Nah, menurut penjelasan dari informan kami yaitu Saudara Muhammad Rifat Habib Nasution SM yang berumur 26 tahun dari Polsek Percut Seituan, kami mendapatkan data kasus bunuh diri dari tahun 2019 sampai 2022. Dari data yang kami peroleh,
banyak kasus bunuh diri terjadi di wilayah Percut Seituan. Pada tahun 2019, pada Percut Seituan terdapat 13 orang yang melakukan kasus bunuh diri. Kemudian pada tahun 2020, terdapat 6 orang yang melakukan kasus bunuh diri di Percut Seituan. Pada tahun 2021, terdapat 9 orang yang melakukan kasus bunuh diri di Percut Seituan, dan pada tahun 2022 terdapat 8 orang yang melakukan bunuh diri di Percut Seituan. Dari data yang ditemukan, kasus bunuh diri di daerah Percut Seituan mengalami penurunan. Ketiga, data bunuh diri di Kabupaten Toba. Dari data yang kami dapatkan di Polres Kabupaten Toba dengan dibantu oleh Bapak Aibda Parel Damanik selaku pengurus data di Reskrim Polres Kabupaten Toba menemukan data sebagai berikut. Kita dapat melihat data-data yang kami temukan pada tabel yang kami tampilkan. Nah, dari data yang diberikan, maka kita dapat melihat ada peningkatan data bunuh diri di Kabupaten Toba dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan. Yang dimana pada tahun 2020 ditemukan 1 kasus bunuh diri, namun pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 2 kasus bunuh diri. Kemudian, analisis dorongan terjadinya tindakan bunuh diri pada korban. Menurut penjelasan dari ketiga informan yang telah melakukan penanganan dan penyidikan terhadap kasus tindak bunuh diri, mengatakan bahwa dari setiap kasus yang terjadi pengaruh yang paling besar yang dorongan seseorang yang melakukan bunuh diri adalah ditemukannya masalah dalam faktor ekonomi, seperti terlilit hutang ditambah lagi dengan faktor pertikaian dalam rumah tangga. Dan ada juga faktor sakit dan hidup sendirian, sehingga mengakibatkan depresi terhadap kejiwaan si korban dan akhirnya melakukan tindak bunuh diri. Kemudian pada temuan data di Polsek maupun Polres, temuan tindak bunuh diri itu memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Kasus bunuh diri ini lebih dominannya kepada yang sudah mempunyai keluarga atau menikah. Dari data kasus yang ditemukan juga, angka usia korban yang melakukan tindak bunuh diri adalah sekitar berusia 30-56 tahun. Jika dilihat dari analisis teori pada teori Emil Durkheim, kasus yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan pertikaian keluarga ini dapat dikaitkan sebagai kasus bunuh diri anomi yang dimana keadaan seseorang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya, mengakibatkan individu kebingungan moral yang berkaitan dengan pergolakan sosial dan ekonomi yang dramatis. Ini adalah keadaan gangguan moral yang mana manusia tidak mengetahui batas-batas pada keinginannya dan terus-menerus berada dalam keadaan kekecewaan. Hal ini dapat terjadi karena manusia mengalami perubahan keadaan ekstrim. Dari pemaparan ini kita juga dapat melihat bahwa faktor ekonomi seperti maraknya hutang dan tidak sanggup membayar mengakibatkan seseorang mengalami kehilangan cita-cita, motivasi, dan tujuan hidup sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar terbebas dari hutang. Selain itu juga, konflik keluarga dan tinggal sendiri atau hidup sebatang kara juga membuat korban melakukan bunuh diri karena dirasa kehilangan tujuan hidup. Hal ini dapat dianalisis melalui teori Durkheim mengenai teori bunuh diri fatalistik, di mana kasus bunuh yang dilakukan seseorang diakibatkan oleh kondisi yang sangat tertekan. Ketertekanan yang dirasakan korban tersebut ditimbulkan oleh adanya hidup sendiri dan tidak merasa ada teman hidup. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk tetap bertahan hidup. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa kasus bunuh diri yang ditemukan di 3 daerah ini, korbannya tidak mampu untuk melakukan pertahanan diri di dalam menghindari tindakan bunuh diri. Keadaan kesendirian yang dialami oleh pelaku bunuh diri menjadi motif yang sangat kuat untuk melakukan bunuh diri, yakni bunuh diri fatalistik. Dari teori Robert Redfield terkait gaya hidup petani desa yang diperbandingkan dengan kasus yang ditemukan di 3 daerah pengambilan data, kita juga dapat memuat kesimpulan bahwa adanya kasus bunuh diri yang ditemukan dapat dikaitkan dengan gaya hidup petani desa, yaitu kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh faktor terlilit hutang. Di mana gaya hidup petani desa itu lebih cenderung ingin selalu praktis dan mendambakan kekayaan dan mendambakan kesejahteraan. Karena sifat ini, maka seseorang melakukan segala cara agar ekonomi dan permintaannya tercukupi. Namun, pada akhirnya tidak sedikit orang yang menghalalkan berbagai cara seperti berhutang ke sana kemari untuk memuaskan keinginannya. Namun pada akhirnya membuat tekanan pada batin atau psikis orang tersebut karena tidak dapat menyelesaikan masalahnya dan kemudian melakukan aksi bunuh diri. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari kasus bunuh diri diakibatkan utang piutang yang menumpuk pada kasus yang ditemukan di wilayah Percut Seituan, maka dapat kita analisis melalui teori Alex Inkeles tentang teori kepribadian orang modern, yang dimana kita tahu bahwa wilayah Percut Seituan ini dekat atau berada di ibu kota Medan, kemudian sangat mudah terpengaruh oleh modernisasi. Namun, karena sifat masyarakat Indonesia yang masih bisa dikatakan masih menganut sifat masyarakat desa, maka ada korban yang ditemukan yang memiliki hutang untuk memenuhi gaya hidupnya.
akan tetapi tidak mampu membayar dan jalan yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah hidupnya adalah dengan cara mengakhiri hidupnya. Kemudian ada upaya dalam mengatasi masalah kasus bunuh diri. Upaya yang dilakukan pihak pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian dalam mengatasi kasus bunuh diri di 3 wilayah yang adalah dengan mengadakan program BINMAS atau Bina Masyarakat. Kegiatan ini merupakan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat agar lebih bijak berekonomi dan berani untuk bersosialisasi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar menghindarkan masyarakat itu sendiri dari tindakan bunuh diri. Berikut adalah hasil dokumentasi kami mengenai wawancara kami ke Polsek dan Polres. Berikut adalah gambar dokumentasi pengambilan data di Polsek Percut Seituan. Dan ini adalah gambar dokumentasi pengambilan data di Polres Kota Sibolga. Dan yang terakhir ada gambar dokumentasi pengambilan data di Polres Kabupaten Toba. Kesimpulan, bunuh diri adalah usaha tindakan atau pikiran yang bertujuan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan dengan sengaja, mulai dari pikiran positif tentang bunuh diri, sampai akhirnya benar-benar melakukan tindakan mematikan. Keparahan tingkat bunuh diri ini bervariasi, mulai dari ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melakukan bunuh diri. Ide bunuh diri yaitu pemikiran untuk membunuh diri sendiri, membuat rencana kapan, di mana, dan bagaimana bunuh diri dilakukan, dan pemikiran tentang efek bunuh dirinya terhadap orang lain. Ancaman bunuh diri ini merupakan ungkapan yang ditunjukkan kepada orang lain yang mengindikasikan keinginan untuk bunuh diri. Saran, dari kasus-kasus bunuh diri tersebut, dimunculkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang tersebut, dan kasus bunuh diri yang semakin meningkat membutuhkan perhatian serius, pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap faktor risiko bunuh diri, serta tindakan pencegahan yang efektif dan tepat sasaran diharapkan dapat menurunkan dan meminimalisir kasus bunuh diri. Baiklah, sekian tugas video dari kami. Jika ada kesalahan kata demi kata, kami meminta maaf. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.